Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa memulai materi yang pertama, yaitu tentang arti pemimpin dan kepemimpinan. Kita tahu bahwa dalam sebuah organisasi apapun, entah itu perusahaan ataupun pendidikan, tentunya sangat butuh akan pemimpin. Karena dia yang akan mengarahkan para anggotanya untuk mencapai satu tujuan yang ingin dicapai oleh satu organisasi atau lembaga tersebut. Nah, sebelumnya kita bahas yaitu tentang arti pemimpin dan tipologi daripada pemimpin. Kalau secara bahasa, pemimpin itu berarti menuntun ataupun membimbing. Sehingga kalau dia seorang pemimpin, dalam bahasa Indonesia adalah leader, maka dia akan mengusahakan anak buahnya mempunyai loyalty, kesetiaan, setia pada lembaga. Terus kemudian dia juga educates, mengedukasi, mendidik pada bawahannya. Yang ketiga adalah dia akan memberikan advice, nasihat, saran. Ketika bawahannya itu butuh saran untuk kemajuan, maka dia bisa memberikannya. Dan yang terakhir, disiplin. Dia menjadi teladan dalam hal kedisiplinan, sehingga anak buahnya akan mencontohnya. Secara istilah, yang artinya pemimpin adalah aktivitas atau kegiatan untuk menggerakkan bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, ini sudah jelas bahwa yang namanya pemimpin itu adalah sebagai leader, sehingga kepemimpinan merupakan aktivitas atau kegiatan untuk menggerakkan bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Kalau kita contohkan adalah misalnya lembaga pendidikan, ya, kita soroti Madrasah Aliyah yang merupakan satu lembaga pendidikan, tentunya punya tujuan. Biasanya dia menetapkan visi misinya, kemudian ada tujuannya. Misalnya satu contoh, Madrasah Aliyah mempunyai tujuan menjadi salah satu sekolah favorit yang berprestasi nasional. Nah, seorang pemimpin tentunya dengan kemampuannya akan mengarahkan seluruh guru, tenaga pendidikan maupun tenaga kependidikan untuk mengarah ke sana. Sehingga seluruh guru-gurunya ditingkatkan kompetensinya, kemampuannya, sehingga bisa menghasilkan para siswa yang berprestasi di tingkat nasional, yang tentunya diawali dari tingkat lokal, kemudian provinsi, kemudian baru nasional. Dan tentunya tujuan-tujuan tersebut itu dilakukan secara step by step, dari tahapan satu ke tahapan yang selanjutnya, sehingga tujuan itu tercapai, merupakan sekolah yang mempunyai prestasi nasional. Nah, kemudian setelah kita tahu arti daripada pemimpin dan kepemimpinan, kita akan membahas tentang tipe kepemimpinan. Seorang pemimpin itu ada tipologinya, ada tipe-tipenya dalam memimpin anak buahnya. Yang pertama adalah otoriter. Sifatnya memaksa. Dia menggunakan otoriternya, kekuasaannya dalam mengatur bawahannya. Yang dibutuhkan di sini adalah kepatuhan total. Seluruh guru, staf, TU, tenaga kependidikan,
kemudian siswa itu harus patuh total. Tidak ada yang namanya membangkang, itu tidak ada. Sehingga dia menggunakan sifat otoriternya. Terus kemudian yang kedua tipe laissez-faire, bebas. Pemimpin di sini hanya sebagai fasilitator. Struktur kepengurusan dibentuk, job description-nya diberikan, masing-masing tugas sudah jelas. Kemudian anak buah dilepaskan begitu saja, tanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Nah ini organisasi ini menyangkanya tanpa arah karena pemimpin ini pasif. Ya, jadi pemimpin ini pasif, tidak aktif untuk memberikan bimbingan, dorongan, semangat, sehingga anak buah ini berjalan sendiri tanpa arah kadang-kadang. Terus yang terakhir adalah ada yang otoriter ini terlalu kurang baik, ya. Ada terlalu bebas juga kurang baik. Nah, jalan tengah yang sekarang ini adalah pemimpin dibutuhkan yang demokratis, yaitu kepemimpinan yang bebas terkontrol. Kalau orang Jawa bilang kita lepas, tetapi ekornya ini kita pegang. Jadi masing-masing bawahan itu kita beri tanggung jawabnya. Ya, tanggung jawabnya, tetapi seorang pemimpin harus mengontrol. Bagaimana? Apakah anak buah ini, bawahan ini berjalan sesuai dengan rambu-rambu yang tujuan lembaga yang ditetapkan. Sehingga memberi pengaruh yang sangat positif. Bawahan akan bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Nah, demikian materi yang pertama kita tentang arti pemimpin dan kepemimpinan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.